Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are in a good health today. Today we are going to continue again our lesson in English lessons. Okay, as usual, before we start our studying today, let's read a prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Okay everybody, let's review our last meeting material. Did you still remember what material we were talking about? Apakah kamu masih ingat kira-kira apa materi kita pertemuan lalu? Yes, it is about asking fresh ya. Minggu lalu kita belajar tentang menanyakan waktu. And today, do you know what our topic is? Yeah. Our topic today is about how do you replace pronoun ya. How do you replace singular noun or plural nouns? Ya. Materi kita hari ini adalah bagaimana cara kamu menggantikan kata benda yang jamak dan juga kata benda yang tunggal. Do you know what is it? Yeah, in your video there is a word two words. Okay, there is a one or ones. Okay, that's our topic ya. Our topic today is about one and ones. Oke, hadis tentang berkata yang baik. Sesuai materi kita hari ini yaitu tentang kata, yaitu kata one dan ones. Di sini Ustazah akan mengambil hadis tentang kata berkata yang baik, yaitu dalam hadis Bukhari Muslim ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Oke, di sini maksudnya adalah jika kita meyakini Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik ya. Atau kita diam. Jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Baik untuk diri kita dan juga orang lain. Jika berkata itu tidak baik untuk diri kita dan orang lain, maka kita sebaiknya diam. Karena itu lebih baik bagi kita. The scope of the study are 1. The use of one and ones. 2. The examples of one and ones in the dialogue. 3. The position of one and ones. Oke, cakupan materi kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, penggunaan one dan one. Oke, number 1, the use of one and ones. One as replaces singular noun. Ones is used to replace plural noun. Example, she likes the black skirt rather than the blue one. Okay, example for ones, I will buy the black bag and the blue ones. Oke, di sini ada tabel ya. Tabel ini menunjukkan penggunaan one dan ones. Kalau one itu digunakan sebagai kata pengganti kata benda tunggal ya. Contohnya, dia menyukai rok yang hitam daripada rok yang biru. Jadi di sini tidak mengulangi. She likes the black skirt rather than the blue skirt. It's wrong ya. Kalau kalimat seperti itu salah. Kenapa? Karena ada pengulangan ya. Jika pertama dia menggunakan skirt ya, black skirt, maka untuk pengucapan yang kedua kalinya kita hanya menggunakan one-nya saja. Skirtnya kita hilangkan. Oke, itu she likes the black skirt rather than the blue one. Oke, itu untuk one. Kalau ones ini digunakan untuk menggantikan kata benda yang jamak. Contoh, saya akan membeli tas yang warna hitam dan juga yang berwarna
biru. Di sini kita akan menggunakan, karena ada 2 tas yang akan kita beli, maka kita menggunakan kata once, bukan one ya, tapi once ya. I will buy the black bag and the blue ones, bukan I will buy the black bag and the blue bag. No, I will buy the black bag and the blue ones. Oke, kita yang kedua, bahas yang kedua, the examples in the dialogue ya. Contoh-contoh one dan ones di dalam dialog. Oke, number 1, which pen is yours? This one or that one? Nah, ini kita bisa gunakan kata one atau one dengan menggunakan pilihan ya. Which pen is yours? Yang mana pulpenmu? Yang ini atau yang itu ya? Oke, maka kita jawab yang ini. Maksud kita jawab this one is mine ya. Bukan this pen is mine ya. This one is mine. Oke, yang kedua, which pens do you want? Ya, kamu yang mana? Pulpen yang mana yang kamu inginkan ya? Nah, di sini kita tidak menggunakan one atau ones, tapi kita jawab these pens I want. Pulpen ini yang saya inginkan. These pens I want ya. Oke, yang ketiga, number 3, which book did you buy yesterday? Buku yang mana yang kamu beli? Oke. Maka yang B jawab the one on the table. Buku yang ada di atas meja, bukan the book on the table, but the one on the table. Oke. Kita lanjut ke contoh yang keempat, number 4, the ones ya. Which books did you buy yesterday? Buku-buku yang mana yang kamu beli kemarin ya? So, maka B jawab, oh, the ones on the table. Buku-buku yang ada di atas meja. Di sini kita pakai books karena jamak, maka kita gunakan ones, bukan one ya. Oke, number 5. This room is small ya. Could we have a big one? Ya, ruangan ini kecil ya. Bisa kami minta yang besarnya? Nah, gitu ya. So, could we have a big one? Contoh lagi. This car is cheap. Mobil ini murah. I want to buy an expensive one. Nah, di sini kita menggunakan one, bukan once ya. Kita tidak menggunakan expensive car, but expensive one. Kenapa kita menggunakan one? Karena mobilnya satu. Oke, number 6, nomor 6, contoh nomor 6. These rooms are small. Could we have some big ones? Ya. Oke, ruangan-ruangan ini kecil. Bisakah kita memiliki beberapa ruangan yang besar? Oke, itu dia big ones ya, karena ruangannya banyak. These cars are cheap. I want to buy some expensive ones ya. Mobil-mobil ini murah. Saya ingin membeli mobil-mobil yang mahal. Oke, itu dia ya untuk contoh dialog tentang one and ones. Number 3, the position of one and ones. Oke, yang ketiga kita akan bahas posisi one dan ones ya. Yang pertama after article the ya, setelah article the. Contoh, the restaurant was the one we went last Friday. Restoran ini adalah restoran yang kami pergi pada Jumat lalu. Oke, ini dia after the ya. The one ya. Okay. Number 2, after adjective, setelah kata sifat. Example, Zainab looks better in the red dress than in the black one. Zainab kelihatannya lebih bagus berpakaian berwarna merah daripada pakaian berwarna hitam. Oke. Di sini ada kata sifat black ya, black. Maka setelah black kita bisa menggunakan kata one. Number 3, after demonstrative pronoun, yaitu kata setelah menggunakan pronoun petunjuk. Contoh, this painting looks magnificent while the one looks mediocre ya. Ya, lukisan ini kelihatannya sangat indah ya. Sedangkan yang satu lagi ya, oke, kelihatan biasa saja, mediocre. Biasa saja ya. Oke. So, mana demonstratifnya? Ya, itu adalah kata while ya, sedangkan.
So kita bisa menggunakan while and then the one. And then number 4, after the word which. Ya, setelah kata which juga kita bisa menggunakan one atau once. Contoh, which one is easier? Yang mana ya yang mudah? Oh, math or chemistry gitu ya. Matematika atau kimia. Oke, itu dia ya untuk posisi one and once. After learning the material, it can be concluded. 1. The use of one is to replace singular noun, and the uses of once is to replace plural noun. 2. The position of one and once are 1 after article the, 2 after adjective, 3 after demonstrative pronoun, and 4 after the word which. Baik, setelah kita mempelajari materi ini dapat disimpulkan yang pertama, penggunaan one adalah menggantikan kata benda tunggal, sedangkan penggunaan once digunakan menggantikan kata benda jamak. Yang kedua, posisi one dan once itu ada 4. Yang pertama setelah artikel the, yang kedua setelah kata sifat, yang ketiga setelah demonstrative pronoun, dan yang keempat setelah kata which. Okay, everybody, I think that's all for our studying today. Thanks for your attention. Before we close our studying today, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, everybody. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.